Selamat malam, Coach Edi. Apa kabar? Lagi sibuk apa ini? Selamat malam, Coach. Kabar baik. Ini lagi sibuk mempersiapkan materi PPT untuk kegiatan pengisian pak konversi untuk teman-teman kepala sekolah, guru, ASN, dan P3K. Begitu, Coach. Oke, baik. Sudah mempersiapkan PPT ya. Nah, sebentar Hmm, lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah ya. proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, kemudian menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah siap, Coach Edi? Sudah siap, Coach. Oke, selama coaching ini kita akan mendukung dan mendengarkan Coach Edi serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Coach Edi. Apakah berkenan? Sangat berkenan, Coach. Oke, di sesi coaching ini saya akan menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, langkah dan sumber dayanya, serta habit yang Oke. perlu eh, dibangun untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Apakah berkenan? Berkenan, Coach. Ya, baik. Apa tujuan yang ingin Coach Edi capai di sesi coaching kali ini? Oke, terima kasih, Coach. Di sesi coaching kali ini adalah tujuan saya adalah bagaimana kepala sekolah bisa mengisi dan mengupload paket versi dengan baik dan benar dan tepat waktu. Begitu, Coach. Ya, supaya tugas sekolah, kepala sekolah mengisi tepat Hmm, dan benar juga hmm. tepat waktu ya, yang penting itu ya. Iya, iya betul sekali tepat Oke, waktu. apakah langkah atau solusi yang perlu diambil untuk mewujudkan hal ini, Coach? Iya, untuk mewujudkan agar kawan-kawan kepala sekolah bisa melakukan pengisian dan mengupload pak konversi dengan baik dan benar dan tepat waktu, itu saya akan memberikan jadwal kepada teman-teman coach. Jadwal yang sudah kita sepakati bersama dan sudah disetujui oleh mereka. Begitu, coach. Oke, baik. Kalau tidak salah dengar tadi, eh, Coach Edi akan menyampaikan salah satu sumber Hmm. daya itu jadwal. Jadwal Ya, yang kemudian eh, disetujui oleh kepala sekolah. Nah, mungkin ada sumber daya yang lainnya, Coach, yang ya. diberikan. Sumber daya yang lain itu saya meminta kepada teman-teman untuk datang ke kegiatan tersebut tidak hanya dengan tangan kosong, Oke, tapi mereka datang dengan membawa peralatan seperti laptop. Dan oke, tidak hanya laptop yang dibawa. Yang ketiga, kalau seandainya di antara mereka kurang begitu memahami IT, mereka boleh membawa operator ataupun petugas lain yang ahli di bidang itu. Begitu, Coach. oke, baik. Kemudian habit apa yang nanti Coach dibangun untuk Hmm, mempermudah dan mempercepat mencapai tujuan itu. ya. Habit baru yang saya bangun untuk mempermudah itu, saya selalu intens berkomunikasi dengan teman-teman di lapangan melalui WAG-nya untuk selalu bertanya bagaimana persiapan mereka, apakah sudah selesai melakukan uh, penilaian secara konvensional, dan kalau sudah selesai secara konvensional, apakah sudah ditandatangani oleh kepala dinas atau sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalau bagi rekan-rekan guru yang pangkat dan jabatannya di bawah kepala sekolah, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, apakah sudah di PDF-kan, sudah di-scan? Nah, kalau sudah siap, yuk kita memulai kegiatan kita pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Begitu yang membuat habit baru saya berkomunikasi intens dan selalu bertanya. Oke, bagus sekali. Nah,
berkomunikasi secara intens kepala sekolah. Nah, Iya, apa motivasi yang terbesar dari Coach Edi untuk membangun kebiasaan baru ini, yaitu oke. eh, komunikasi yang intens ke kepala sekolah? Oke, motivasi terbesar saya itu karena saya berkeinginan mereka itu bisa mencapai target yang sudah disepakati itu lebih awal dari target yang kita inginkan. Oke. Target 1 minggu, kalau bisa 3 hari selesai. Itu motivasi terbesar. Yang itu yang pertama. Motivasi kedua yang terbesar bagi saya agar sekolah binaan saya itu tidak mengalami eh, bahasa saya itu tidak mengalami teguran dari Oh, atasan bahwa mereka belum melakukan apapun. Itu. hmm, Sehingga saya membantu mereka untuk yuk bersama-sama agar tanda merah dari atasan itu tidak terjadi pada mereka. Begitu, Coach. Itu motivasi terbesar saya. oke, bagus. Kalilah. Apa aktivitas rutin yang Coach Edi lakukan? Kemudian mungkin Mm-mm. urutannya, juga Mm-mm. mungkin perlengkapannya yang Mm-mm. diperlukan untuk habit yang baru ini, Coach. Oke, aktivitas rutin tadi selain melakukan komunikasi intens kepada teman-teman kepala sekolah, sementara hal-hal yang saya tanya, alat dan bahan apa yang sudah mereka lakukan, di mana kata saya alat dan bahan itu adalah hasil supervisi teman-teman kepala sekolah itu yang berupa konvensional, berupa surat, berupa kertas itu sudah benar-benar dapat tanda tangan, sudah benar-benar dilakukan, dan sudah ada diantarkan ke dinas dan sudah diambil kembali. Nah, itulah yang membuat saya selalu bertanya tentang itu, Coach. Jadi, setelah mereka dapatkan tanda tangan kepala dinas atau orang dinas, mereka sudah melakukannya dengan mem-PDF-kan konvensional mereka itu ke dalam sebuah gambar PDF gitu, Coach. Oke, baik. Nah, kalau itu berhasil, eh, bagaimana perasaan Coach Edi? Dan Oke, hadiah apa yang mungkin Coach Edi akan sukai lebih lagi? oke. Kalau itu berhasil, otomatis tetap bersyukur bahwa apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan dari teman-teman kepala sekolah itu bisa terlaksana dengan baik. Hadiahnya terbaik bagi saya adalah saya dan teman-teman akan eh, menjadi tim yang valid atau solid seandainya hal itu selalu kita lakukan bersama dengan hati yang nyaman, dengan komunikasi yang nyaman, begitu, Coach. Itu hal yang untuk saya, gitu. Baik, 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 baik. Nah, seperti apa bentuk reminder yang nantinya Coach Edi akan buat dan kapan itu eh, kira-kira akan dilakukan? Oke, reminder yang akan saya buat untuk itu dalam hitungan 1 hari, dan dengan melihat schedule yang saya buat sebelum hari H pelaksanaan, itu saya akan bertanya kepada teman-teman di lapangan dengan zona masing-masing itu yang sudah saya tentukan jadwalnya. Itu sebagai pengingat saya, sehari atau 2 hari sebelum kegiatan saya akan bertanya gimana persiapannya, bagaimana ini sudah siap. Itu persiapan dengan komunikasi kepada mereka melalui AG Group. Kemudian reminder yang kedua pada diri saya mengatur program jadwal saya sendiri pribadi agar tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan di dinas atau tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang undangan tidak, yang kadang-kadang tidak melihat kondisi di lapangan kita, sehingga apa yang menjadi poin utama saya ini atau yang itu. Jadi saya meringatkan pada diri saya, kalau ini menjadi poin utama saya, itu yang akan saya lakukan. Kalau ini bukan, tidak akan saya lakukan walaupun sudah mendapat undangan. Begitu, Coach. Ya, baik Coach Edi. Terakhir, apa kesimpulan yang tadi kita sudah bicarakan dalam Hmm. membangun habit untuk mencapai tujuan yang maksimal tadi? Silakan. Oke, terima kasih, Coach.
kesimpulan yang sudah saya ambil di sini dengan membangun habit baru yang saya miliki, yang jelas saya merasa terpacu untuk kembali melakukan aktivitas saya dalam mendampingi teman-teman, meningkatkan kinerja mereka di lapangan, khususnya yang pada saat ini adalah bagaimana mereka mengisi, mengupload konversi dengan baik dan benar dan tepat waktu. Itu habit yang dapat saya lakukan adalah dengan intent berkomunikasi dan membuat diri saya semakin juga bersemangat untuk bekerja. Dengan adanya intent berkomunikasi, kadang-kadang di dalam komunikasi itu sendiri terdapat hal-hal yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa bahagia, dan membuat kita merasa termotivasi sehingga kita bisa melakukan yang terbaik. Dan itulah yang menjadi sesi kesimpulan coaching kita kali ini, tumbuhnya semangat dengan habit baru pada diri saya yang akan saya tularkan kepada teman-teman di lapangan. Begitu, Coach. Oke, baik sekali Coach Edi. Jadi apa yang ada, semangat yang ada di Coach Edi bisa ditularkan ke kepala sekolah sehingga beliau-beliau ini bisa termotivasi untuk kembali semangat. Ya, terima kasih Coach Begitu. Edi. Kita Sama-sama, akan Coach. mengakhiri sesi malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Coach. Sama-sama, Coach. Malam. Selamat malam.